Mungkin mungkin karena pengaruh karena udah malam juga kali ya. Jadi kita nggak tahu gitu loh di depan kita tuh ada apa, dan emang itu kan pencahayaannya juga minimal minimal banget. Jadi benar ini kita sebenarnya mau kemana sih? Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Cika. Aku dari Hijabers Community. Sekarang lagi sibuk kerja, masih work from home. Terus masih sibuk ngurus suami, dan yang pastinya masih aktif di Hijabers Community. Waktu itu 2 tahun yang lalu tepatnya kita ke Ambon, ke Desa Tatinang. Waktu itu emang aku diajak sama tim Dompet Duafa untuk ikut mendistribusikan hewan kurban di Kota Ambon. Dari kita total 3-4 hari di Ambon. Perjalanannya lumayan panjang karena pas kita sampai bandara pun kita harus menempuh perjalanan darat kurang lebih 5-6 jam. Terus belum selesai sampai situ aja, kita harus masih nyebrang laut, dan di situ tuh situasinya udah malam banget. Perasaannya oke, apakah hidupku sampai sini saja? Karena emang baru pertama kali, dan waktu itu kan malam banget, bener-bener nggak tahu di sekitar kita tuh ada apa gitu. Jadi emang waktu itu ya udahlah, Bismillah aja. Jadi ya udah pasrah, tapi itulah hal-hal yang bikin nggak bisa terlupakan saat di sana tuh, hal-hal yang kayak gitu. Mungkin karena pengaruh karena udah malam juga kali ya. Jadi kita nggak tahu gitu loh di depan kita tuh ada apa, dan emang itu kan pencahayaannya juga minimal banget. Jadi benar ini kita sebenarnya mau kemana sih gitu. Sampai benar berpikiran ini mau kemana sih, emang sejauh ini tempatnya gitu. Ternyata pas nyampe sana, oh iya ternyata benar ada desa di terpencil banget tempatnya. Sebenarnya udah agak kelihatan nih dari jauh ya, kayak itu apa sih rame-rame gitu. Soalnya aku mikirnya tuh ya udah kita nyampe sepi karena tempat terpencil, ya udah kita ngumpul gitu kan. Ternyata apa ya, mereka terharu banget sih, mereka nungguin sampai malam gitu. Walaupun kita datangnya telat kan beberapa jam, mereka nungguin sampai malam, mereka tetap excited gitu. Apalagi anak-anak kecilnya juga mungkin yang harusnya tidur, mereka tetap semangat buat nungguin gitu, karena mungkin mereka ngerasa kita kedatangan tamu nih gitu, jadi lebih bersemangat sih pastinya mereka gitu. Jadi terharu banget pas disambut sana, ternyata semeriah itu gitu. Jadi terbayarkan capeknya perjalanan, terbayarkan ngerinya naik perahu, pas disambut ternyata disambut dengan baik. Jadi waktu itu kan kondisinya sebenarnya sebelum berangkat itu kondisi lagi kurang baik karena ditinggal sama orang tua jauh kan, dan beberapa minggu itu emang sendirian di rumah. Terus kayak ngerasa aduh kangen banget sama orang tua gitu. Tapi pas diajak sama Dompet Duafa ke Ambon, ngerasanya oke, mungkin ini jadi salah satu cara supaya nggak sendirian Idul Adha gitu loh, nggak sendirian walaupun jauh, kayaknya harus nyoba deh gitu. Terus akhirnya ya udah izin, dibolehin terus ke sana. Pas nyampe sana sebenarnya ada perasaan, mungkin harusnya gue nggak ikut kali ya gitu, karena aku asing itu gitu di sana, karena di kebanyakan baru pertama kali ketemu teman-teman juga baru pertama kali, jadi kayak ngerasa asing, terus kayak ngerasa homesick juga. Terus kayak jauh nih dari keluarga, biasanya kita makan bareng kalau Idul Adha gitu. Tapi pas dikasih kesempatan ngebagiin langsung, kita ngunjungin ke rumah mereka, kita bener-bener ngebagi sebungkus isinya daging. Terus mereka kelihatannya tuh seneng banget dapet daging. Terus mereka tuh kayaknya seneng banget kita datengin gitu, kayak terasa ada hiburan tersendiri lah, apalagi saat Idul Adha. Jadi pas di saat kayak gitu tuh kayak mikir oke, ini rasanya beda banget, ini rasanya menyenangkan banget. Sampai ternyata ada ya orang-orang bener-bener yang jarang makan daging gitu. Ternyata emang bener ada orang yang butuh
butuh daging gitu, sampai ya kita punya nyaksin sendirilah dari mulai sikon rumahnya, sikon keluarganya kayak gimana, situasinya, lingkungannya gitu. Jadi rasanya tuh beda banget sama rasanya yang kita bagi-bagi daging di Jakarta. Itu beda banget, rasanya lebih puas, lebih seneng karena kita ngasih langsung, dan lebih ikhlas, lebih bahagia lah, pokoknya beda. Dari mulai tim Dompet Duafa memilih tempat aja tuh udah bener-bener totalitas banget gitu. Emang bener-bener jauh dari ekspektasi aku, karena aku pikir tuh kita ke Ambon, yaudah kita ke kota udah selesai gitu kan. Ternyata Dompet Duafa tuh benar-benar memilih daerah atau desa yang benar-benar membutuhkan hewan kurban gitu. Dan bahkan sampai flashback lagi, bahkan kita bawa sapinya aja itu pakai perahu kecil gitu. Kebayang nggak sih kalau di tengah-tengah laut itu sapi ngamuk terus berenang, nggak tahu lagi. Jadi pengorbanan itu emang luar biasa, totalitas banget. Mungkin ya karena dengan niat kebaikan itu ya alhamdulillah semua dilancarin gitu, alhamdulillah semuanya dimudahin gitu. Jadi tim Dompet Duafa di sana itu detail banget, memperhatikan banget tempat-tempat desa-desa yang terpencil gitu, sampai menyalurkan daging tuh benar menurut aku ke tepat sasaran, benar ke tepat sasaran yang mereka butuhin. Kalau berdasarkan pengalaman aku yang aku ikut ke sana dan menyaksikan mereka menerima sih, yang pasti itu menjadi dengan kondisi mereka yang mereka jarang makan daging gitu, terus tiba-tiba tim Dompet Duafa bawa hewan kurban ke sana dan kita bisa ngerasain bareng-bareng dan kita ngelola bareng-bareng di sana, yang pasti manfaatnya besar banget buat masyarakat di Desa Tatinang waktu itu khususnya gitu, karena kelihatan banget ya betapa mereka senangnya, berapa mereka terbukanya nerima tim Dompet Duafa waktu itu. Jadi kalau ditanya manfaatnya sebesar apa, pasti besar banget sih untuk Desa Tatinang. Dan mereka tuh selalu nanti kesini lagi ya, tahun depan kesini lagi gitu. Jadi bahkan mereka udah minta untuk dikunjungin lagi gitu. Jadi kelihatan lah seberapa besar manfaatnya. Pasti kan ada pengalaman baru dari sebelumnya gitu, pengalaman baru yang oh ternyata gini ya, kalau kita ikut berkontribusi langsung ngasih hewan kurban tuh kayak gini rasanya gitu, dan senangnya tuh beda gitu kalau kita berkurban di Jakarta. Terus kayak oh ternyata rasanya gini ya, bisa bermanfaat buat orang lain tuh rasanya sebahagia ini gitu. Jadi kayak senangnya tuh seneng banget karena kita udah bisa berkontribusi. Terus kayak oke, kayaknya itu jadi salah satu motivasi buat selanjutnya. Oke, gue mau bermanfaat lagi ya buat orang lain gitu. Gue mau berbagi lagi dengan cara apapun gitu, karena buktinya sampai Ambon aja pun Allah mudahin jalannya gitu. Apalagi hal-hal kebaikan yang lain pasti dengan niat yang baik, dengan niat yang bagus buat sedekah, buat ibadah, pasti Allah selalu lancarin gitu. Jangan lelah untuk melakukan kebaikan, jangan takut untuk melakukan kebaikan, karena dengan niat yang tulus, dengan niat hanya untuk Allah itu insya Allah pasti dilancarin apapun bentuk kebaikannya. Dan kebaikan itu nggak perlu berupa materi, tapi bisa berupa tenaga, bisa berupa doa, bisa berupa senyuman bahkan. Jadi masih banyak cara untuk ngelakuin kebaikan. Meski di masa sulit seperti ini kita belum bisa ikut berkurban, insan muda masih bisa ikut patungan sedekah daging melalui Dompet Duafa. Untuk selengkapnya, kalian bisa cek di sini ya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen YouTube channel Dede TV.